Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Wealth Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Wah, apaan tuh rame-rame? Siapa nih yang kemarin lari-larian beli emas? Karena harga emas naik, terutama karena faktor supply and demand, di mana permintaan yang tinggi tidak diimbangi dengan pasokan yang cukup. Emas merupakan aset safe haven, artinya banyak investor yang membelinya saat kondisi ekonomi tidak stabil, seperti inflasi tinggi, pelemahan mata uang, atau ketidakpastian geopolitik. Ketika permintaan emas meningkat, baik untuk investasi, perhiasan, atau cadangan bank sentral. Sementara produksi tambang emas terbatas dan membutuhkan waktu lama untuk menambah supply, harga pun terdorong menjadi naik. Hari ini kita bakal ngobrolin dua tokoh utama dalam dunia logam mulia yang udah jadi andalan orang dari zaman kerajaan kuno sampai dunia modern sekarang ini. Yap, kita bakal bahas tentang emas dan perak. Mungkin sebagian dari kalian udah sering dengar kalau emas itu disebut sebagai safe haven, tempat pelarian yang aman waktu ekonomi lagi goyang. Atau mungkin ada juga yang penasaran kenapa perak yang harganya jauh lebih murah malah punya potensi besar dalam revolusi energi hijau dan teknologi masa depan. Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas mulai dari karakteristik emas dan perak biar kamu tahu bedanya lebih dari sekedar warna. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan masing-masing supaya kamu bisa nentuin mana yang lebih cocok buat strategi investasimu. Dan yang paling ditunggu-tunggu, prediksi arah harga emas dan perak sampai tahun 2030. Ini penting banget buat kamu yang mikir jangka panjang. Jadi, buat kamu yang lagi galau mau invest emas atau perak, bahkan dua-duanya, atau kamu yang baru banget masuk ke dunia logam mulia, gak usah khawatir, kita bakal bahas dengan bahasa yang sederhana, gak ribet, dan pastinya pakai analogi yang relate sama kehidupan sehari-hari. Karena tujuan kita di channel ini adalah biar semua orang bisa melek finansial, tanpa harus pusing duluan dengerin istilah ribet. Siapkan kopi atau cemilan kamu, duduk yang nyaman, karena kita bakal masuk ke dunia logam mulia yang bukan cuman keren di tampilan, tapi juga punya peran penting buat masa depan keuangan kamu. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian yang pertama, karakteristik emas dan perak. Pertama-tama kita bahas dulu karakteristik dasar dari emas dan perak. Meskipun sama-sama logam mulia, keduanya punya sifat yang cukup berbeda. Tapi kalian tahu gak sih dari mana emas berasal? Percaya atau enggak, emas yang ada di bumi ini asalnya dari luar angkasa. Jadi begini ceritanya. Jutaan bahkan miliaran tahun yang lalu, di luar angkasa sana ada bintang-bintang besar yang meledak. Kita sebut itu sebagai ledakan supernova. Dalam ledakan dahsyat itu terjadi reaksi nuklir yang menghasilkan unsur-unsur berat, termasuk emas. Nggak berhenti di situ. Setelah itu ada tabrakan antara dua bintang neutron, bintang paling padat di alam semesta. Dan dari tabrakan itulah emas terbentuk dalam jumlah besar, lalu tersebar ke seluruh penjuru galaksi, termasuk ke tata surya kita. Emas ada di kerak bumi. Biasanya tersebar dalam jumlah kecil di batuan. Tapi karena sifatnya berat, banyak emas tenggelam di bagian dalam bumi, dan sebagian kecil tetap ada di permukaan.
Ribuan tahun lalu, manusia mulai menemukan emas alami di sungai-sungai dalam bentuk butiran kecil. Dari situ, orang mulai belajar menambang emas, memisahkannya dari batu, dan menjadikannya perhiasan atau alat tukar. Emas mempunyai beberapa karakteristik, di antaranya warna kuning berkilau, gak gampang berubah warna, gak bereaksi sama udara atau kelembapan, jadi awet banget, lebih langka dan harganya cenderung lebih mahal. Dipakai buat perhiasan, elektronik, dan tentu aja jadi cadangan devisa negara. Perak. Lalu gimana awal terbentuknya perak? Sama kayak emas, perak juga punya asal-usul yang sangat luar biasa. Literally dari luar angkasa. Di jagat raya, perak terbentuk lewat proses ledakan supernova dan tabrakan bintang neutron yang menghasilkan unsur-unsur berat, termasuk perak. Jadi, perak yang kamu pegang hari ini itu sebenarnya adalah hasil dari peristiwa kosmik miliaran tahun yang lalu. Setelah terbentuk, perak menyebar ke berbagai penjuru alam semesta, termasuk ke bumi. Saat planet kita masih dalam proses pembentukan, perak ini akhirnya jadi bagian dari kerak bumi, tersembunyi dalam batuan dan mineral. Perak mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, warnanya putih mengkilap, konduktor listrik dan panas terbaik di antara semua logam, harganya lebih murah dari emas, banyak dipakai di industri solar panel, alat elektronik, dan medis. Jadi, bisa dibilang emas itu lebih ke arah penyimpanan nilai dan simbol kekayaan. Sementara, perak punya nilai industri yang tinggi. Masuk di bagian yang kedua, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari emas, kalau kamu lagi cari tempat nyimpen uang yang aman dalam jangka panjang, emas bisa jadi pilihan yang menarik banget. Yuk, kita bahas satu persatu kelebihannya. Yang pertama adalah stabil dan anti-inflasi. Gampangnya gini, kalau harga-harga barang naik alias inflasi, nilai uang kita malah turun. Tapi emas justru cenderung naik nilainya saat inflasi ini terjadi. Contohnya, uang 100.000 hari ini bisa beli cukup banyak barang, tapi 10 tahun lagi bisa jadi cuma cukup buat beli beberapa barang aja. Tapi kalau kamu simpan uang itu dalam bentuk emas, nilainya bisa bertahan bahkan seringkali naik. Makanya banyak orang lari ke emas saat krisis. Waktu ekonomi dunia goyah, orang lebih percaya nyimpan emas daripada uang tunai. Yang kedua adalah likuiditas tinggi. Likuiditas artinya gampang dicairin jadi uang tunai. Kalau kamu punya emas, kamu bisa jual kapan aja dan di mana aja. Bisa ke toko emas, pegadaian, aplikasi investasi digital. Gak perlu nunggu lama atau bingung cari pembeli. Proses jual beli emas itu cepat dan gampang, kayak kamu jual barang biasa. Yang ketiga adalah mudah disimpan dan awet. Emas itu gak gampang rusak, gak gampang berkarat, gak berubah warna, dan gak butuh perawatan khusus. Kamu bisa nyimpan emas, batangan, atau perhiasan di kotak kecil di rumah, brankas, safe deposit box di bank, atau bahkan dalam bentuk digital di aplikasi. Jadi kamu gak perlu nyentuh fisiknya sama sekali. Karena awet banget, emas bisa kamu simpan puluhan tahun tanpa khawatir rusak. Yang keempat, diakui global. Emas itu kayak mata uang internasional. Di seluruh dunia, orang ngerti dan menghargai nilai emas. Kamu bisa jual di Indonesia, Singapura, Eropa, bahkan di Timur Tengah, semua orang tahu emas itu berharga. Misalnya, kamu pindah ke luar negeri, emas masih bisa tetap kamu bawa atau kamu jual di sana. Berbeda dengan uang kertas yang nilai tukarnya bisa beda-beda.
Lalu, kekurangan dari emas. Kita tadi udah bahas kelebihan dari emas, tapi jangan lupa, gak ada investasi yang sempurna. Emas juga punya kekurangan sendiri. Yang pertama, Gak menghasilkan passive income. maksudnya apa sih? Jadi kalau kamu beli emas, kamu cuma bisa untung kalau harganya naik. Dan kamu jual di harga yang lebih tinggi. Berbeda dengan saham yang bisa kasih kamu dividen atau bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Atau properti yang bisa kamu sewakan dan hasilin uang bulanan. Emas itu nggak kasih penghasilan rutin, jadi kalau kamu tipe orang yang pengen punya pemasukan pasif setiap bulan, emas bukan pilihan utama, tapi bisa jadi pelengkap portofolio kamu. Kekurangan yang kedua, harga bisa stagnan atau nggak bergerak banyak. Emas memang cenderung naik dalam jangka panjang, tapi dalam jangka pendek, kadang harganya sih datar-datar aja, bahkan bisa turun juga. Contohnya kamu beli emas hari ini, lalu 6 bulan ke depan ternyata harganya masih segitu-segitu aja, atau malah turun dikit. Jadi kalau kamu butuh uang cepat atau berharap untung besar dalam waktu yang singkat, emas mungkin kurang cocok. Investasi emas cocoknya buat yang sabar dan mikir jangka panjang. Yang ketiga, butuh biaya penyimpanan kalau jumlahnya besar. Kalau kamu invest emas dalam jumlah kecil, mungkin masih aman, bisa disimpan di rumah atau brankas kecil. Tapi kalau udah banyak, misalnya kamu punya emas batangan puluhan gram atau bahkan kilonan, kamu butuh tempat penyimpanan yang lebih aman. Biasanya orang simpan emas dalam brankas khusus di rumah yang aman, anti maling dan tahan api, atau safe deposit box di bank yang tentunya ada biaya sewanya. Lalu kita akan membahas perak, kelebihan dari perak. Setelah emas, sekarang kita masuk ke logam mulia yang gak kalah keren, yaitu perak. Walaupun sering dianggap saudaranya emas yang lebih murah, tapi sebenarnya perak punya banyak kelebihan unik yang bikin dia makin dilirik apalagi sama investor muda dan pemula. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, lebih murah, lebih mudah dijangkau oleh investor pemula. Harga perak jauh lebih murah dibandingkan emas. Jadi kalau kamu baru mulai belajar investasi dan belum punya modal besar, perak bisa jadi pilihan yang sangat pas. Contohnya, kalau harga 1 gram emas sekitar 1 juta, harga 1 gram perak bisa cuma belasan ribu rupiah saja. Artinya, dengan uang 100.000, kamu udah bisa mulai investasi perak. Sedangkan untuk emas belum tentu cukup. Jadi, perak itu cocok buat belajar, latihan, dan mulai investasi tanpa harus tunggu modal gede. Yang kedua adalah permintaan industri tinggi. Ini yang bikin perak beda dari emas. Selain buat perhiasan dan investasi, perak banyak banget dipakai dalam dunia industri. Perak itu konduktor listrik dan panas yang paling bagus di antara semua logam. Jadi dia sering dipakai di panel surya atau solar panel, mobil listrik, baterai, dan alat kesehatan, kayak sensor, alat bedah, dan bahan antibakteri. Artinya, makin maju teknologi, makin besar juga permintaan perak dari sektor industri, dan ini bisa ngedorong harga perak naik terus ke depannya. Yang ketiga, potensi kenaikan harga lebih tinggi secara persentase. Karena harga perak sekarang masih tergolong murah, kalau dia naik, kenaikannya bisa tinggi dalam bentuk persentase. Misalnya, harga perak naik dari 10.000 ke 15.000 per gram. Itu naik 50%. Tapi kalau emas naik dari 1 juta ke 1.050.000 per gram. Itu cuma naik 5%. Jadi,
Walaupun nilainya lebih kecil dari emas, potensi pertumbuhan harganya dalam persen bisa lebih besar. Ini bikin perak menarik banget buat kamu yang nyari peluang cuan dari fluktuasi harga. Perak memang punya banyak kelebihan, tapi jangan salah, perak juga ada kekurangannya. Dan penting banget buat kita tahu sebelum mutusin mau investasi ke sana. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah lebih volatil. Naik turunnya bisa ekstrim. Volatil itu artinya harga perak lebih mudah berubah. Bisa naik tajam, tapi juga bisa turun drastis dalam waktu yang singkat. Contohnya, dalam seminggu harga perak bisa naik 10%, tapi minggu depan bisa langsung turun lagi 7%. Sementara emas biasanya lebih stabil dan pelan-pelan naiknya. Jadi kalau kamu nggak siap mental lihat harga naik turun terus, investasi di perak bisa bikin deg-degan. Tapi buat yang suka ambil peluang jangka pendek, justru ini bisa jadi menarik. Yang kedua, mudah teroksidasi atau menghitam. Perak, apalagi bentuk fisiknya, mudah bereaksi sama udara lembab atau kotor. Akibatnya, perak bisa menghitam dan kusam. Kalau kamu simpan perak di tempat yang nggak rapat atau lembab, dia bisa kelihatan jelek, apalagi kalau bentuknya perhiasan. Ini bisa mengurangi daya tarik visualnya. Tapi tenang, perak yang menghitam ini bisa dibersihkan pakai cairan pembersih khusus. Cuman, ya artinya perak butuh perawatan lebih daripada emas yang tahan karat dan tahan lama tanpa banyak perawatan. Yang ketiga, lebih berat untuk nilai yang sama. Karena harga perak jauh lebih murah dari emas, kamu butuh lebih banyak perak buat punya nilai yang sama. Contoh, dengan uang 10 juta, kamu bisa beli sekitar 10,60 gram emas. Tapi kalau beli perak, bisa dapat 555 sampai 1000 gram perak. Artinya, perak lebih berat, makan tempat lebih banyak, dan lebih ribet kalau mau disimpan atau dibawa. Kalau kamu beli perak dalam jumlah besar, kamu mungkin perlu ruang khusus buat nyimpannya. Dan pastinya makin banyak logam yang disimpan, makin tinggi juga resiko keamanan dan biaya penyimpanannya. Bagian yang terakhir, emas versus perak. Mana yang lebih baik? Jadi setelah tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing, kamu mungkin nanya, lalu mana yang lebih bagus buat investasi, emas atau perak? Jawabannya tergantung kebutuhan dan gaya investasimu. Yuk kita bahas. Kalau kamu cari stabilitas dari pelindung nilai, maka pilihlah emas. Karena emas cocok buat kamu yang mau investasi jangka panjang, nggak suka resiko tinggi, pengen lindungi nilai uang dari inflasi. Emas itu udah terbukti tahan banting sejak zaman dulu. Saat ekonomi gonjang-ganjing, harga emas biasanya naik karena semua orang lari ke emas sebagai aset aman. Lalu kalau kamu cari peluang pertumbuhan, maka pilihlah perak. Karena perak cocok buat kamu yang punya mental tahan banting, mau ambil resiko lebih besar demi potensi untuk lebih gede, ngerti bahwa harganya bisa fluktuatif tapi juga bisa naik cepat. Dengan permintaan industri yang terus meningkat, terutama dari sektor energi hijau dan teknologi, perak punya potensi besar untuk loncat harganya di masa depan. Solusi terbaik adalah diversifikasi. Kenapa harus milih salah satu? Kalau bisa dua-duanya. Gabungin emas dan perak di portofolio bisa kasih keseimbangan. Emas bisa kasih ketenangan, perak bisa kasih potensi cuan lebih besar. Jadi bijaknya kombinasikan dua-duanya sesuai tujuan dan gaya investasimu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu prediksi masa depan. Kira-kira bagaimana nasib emas dan perak di tahun 2030 nanti ya?
Banyak analisis percaya harga emas bisa tembus 3.000 USD per ons. Inflasi terus tinggi, geopolitik dunia makin gak stabil. Bank sentral banyak menyimpan emas buat lindungi nilai mata uang mereka. Permintaan dari investor retail kayak kita-kita ini juga makin besar. Karena makin banyak orang sadar pentingnya simpanan aman di tengah ketidakpastian. Jadi emas tetap jadi peluang nilai yang dipercaya. Prediksi di tahun 2030, perak punya peluang besar karena perannya di dunia teknologi, terutama panel surya, mobil listrik atau elektrik, baterai dan komponen elektronik. Diperkirakan harga perak bisa tembus 75 sampai 100 USD per ons. Kenapa? Dunia sedang beralih ke energi hijau. Negara-negara mulai fokus ke teknologi ramah lingkungan. Permintaan industri terhadap perak akan makin gila-gilaan. Perak bukan cuma logam mulia, tapi logam masa depan. Emas tetap jadi andalan buat stabilitas, sementara perak punya potensi jadi bintang baru karena lonjakan kebutuhan industri. Punya keduanya bisa jadi strategi jitu menghadapi masa depan. Tapi ingat ya, prediksi tetaplah prediksi. Gunakan sebagai referensi, bukan patokan mutlak. Nah, itu dia pembahasan lengkap soal emas dan perak. Dari karakteristik, kelebihan, kekurangan, sampai prediksi ke masa depan. Semoga video ini bisa jadi referensi buat kamu yang lagi mikir mau mulai investasi logam mulia. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan tulis di kolom komentar, kamu tim emas atau perak. Sampai ketemu di video berikutnya.